Halo Bung Otto, apa kabar? Halo Bung Oke, sehat selalu? Nah, pasti tambah sehat. Iya. Bung juga ya kelihatannya ya? Sehat. Wah, pasti udah vaksin dan prokes selalu ya? Betul. Iya. Sekarang penting memang kemana-mana kita perlu sertifikat vaksin. Ya. Dan selain itu yang lebih penting melindungi kita. Dengan cara menggunakan masker, Menjaga jarak, dan mencuci menggunakan tangan, atau hand sanitizer. hand sanitizer. Bung, kalau kita bicara mobil 4x4 ya, Ya, seperti ini contohnya. yes. Ini kurang lebih didesain 70% untuk kebutuhan off-road, 30% hanya untuk penggunaan yang normal-normal saja. Betul. Jadi tidak mengedepankan rasa premium atau rasa Iya. nyaman ya. Ya, jadi mobil ini kita bisa bilang utilitarian ya. Utilitarian. Dia tampilannya itu benar-benar fungsional. Ya. Ya. Nah, kali ini ada satu nih, Bung. Mobil yang didesain bisa 4x4, Ya. tapi juga mencerminkan mobil mewah dan Yes. bisa digunakan untuk sehari-hari dan nyaman juga ya, Oke. premium. Nah, tentunya bukan ini, tapi ini dia mobilnya. Mobil yang kita bilang bisa 4x4, Ya. off-road dan juga premium ya, Lifestyle. lifestyle. Iya. Tapi kita sebelum membahas ini, kita kasih pemirsa lihat dulu detail gambar dari mobil ini. Mari kita saksikan yang satu ini. Bung, ini Hummer H3 ya? Hummer H3. Iya. Jadi kalau kita tahu yang biasa terkenal di film-film itu yang buat perang, H1. H1 Nah, setelah itu ada H2 yang sedikit lebih kecil. Nah, H3 ini saudaranya lagi yang lebih kecil yang sedikit. lebih kecil. Jadi angkanya ini menunjukkan tipe dan ini lebih civilian use ya? Yes. Lebih untuk orang-orang yang menggunakan kebutuhan sehari-hari ya. Betul. Karena dari size-nya H1 tuh biasanya untuk military spec biasanya. Untuk yang seneng yang rough ya. Ya. Nah, H2 itu yang premium luxury yang besar. Betul. Ini yang Yang lebih kecilan. yang buat lebih kota. kecil lagi. Ya. Sejarah dari Hummer sendiri itu dimulai tahun 90-an, Bung. Ketika itu perang ya, Kuwait ya, perang Irak itu. Dan pertama kali diperkenalkan sebagai M998 atau H1. Kemudian tahun 92 dibawa oleh Arnold Schwarzenegger. Dia pergi ke GM, pergi ke pabriknya untuk menggunakan H1 sebagai civilian use. Kemudian dimunculkan H2 dan yang terakhir ini H3, Bung. H3. Ya. Bung, silakan dijelaskan, Bung, tampilannya, Bung. Jadi dari depan udah kelihatan ya, sangat gagah. Dan apalagi mobil ini warnanya hitam, mulus sekali, kombinasinya hitam dan chrome ini, waduh, langsung kelihatan ya. Grillnya, Jadi grillnya ini mirip-mirip kayak Jeep ya, iya. gayanya ya. Kalau Dan- orang lihat ini langsung, wah ini langsung Hummer, langsung Ya, ketahuan. langsung kelihatan bentuknya kotak. Ini kayak mobil Hot Wheels ukuran nyata tapi. Iya. Jadi Hummer tuh memiliki heritage desain yang tidak banyak diubah. Ya, Sehingga mirip seperti Jeep, ketika orang melihat dia langsung tahu oh itu Hummer. betul. Seperti kayak gitu. Betul. Ya. Ini kayak gini kan detail yang sangat cantik. Iya. Kita lihat di sini ada chrome. Ini sudah ada tambahan ya. Ini tambahan. Tambahan. Dan kita lihat dari bawahnya ini juga untuk ada hooknya ini ya. Memang mobil ini sebenarnya disiapkan buat off-road. Karena off-road memang ya? dia kan heritage-nya dari H1, H2 itu mereka memang spesifikasinya untuk di off-road. Di off-road. Jadi H3 pun walaupun dia tampilannya lebih civilian tapi dia sangat mumpuni untuk Oke. dipakai off-road. Kalau gitu dari depan tidak ada yang kita bisa jelaskan lagi kecuali tampilannya memang Ya. ganteng sekali ini mobil, kita lihat secara nyata. Nah, ini dia dari samping, Bung. Ini kurang lebih nih kalau saya lihat gini ini tingginya ini kurang lebih 90-95. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. clearance-nya. Berarti ini untuk kalau banjir-banjir ini aman. Aman, ini. aman. Silakan, Bung, Dan dijelaskan. jarak ini pun juga cukup jauh. Iya. Padahal ban ini sebenarnya sudah diganti. Jadi ini udah ukuran 33 inci, Mm-mm. tapi dengan diameter roda 22. Jadi Iya. ya memang
kalau kita bilang mobil off-road biasanya rodanya kecil dengan ban yang lebih tebal, tapi karena ini lifestyle, ya tampilan gini saya rasa lebih sempurna. Ya. Mungkin pemirsa ingin tahu bahwa seberapa besar mobil ini. Memang ini untuk di Hummer dia merupakan tipe yang paling kecil. Tapi tadi kita sandingkan dengan Jeep Wrangler kami itu jauh lebih besar ini ukurannya. Yes. Ya, Sebenarnya kalau kita tipe bicara standar. platformnya, Bung, ini platform yang mirip dengan Jeep Wrangler. Iya. Karena dia mid-size SUV. Iya. Tapi memang tampilan bodinya yang ini membuat kelihatan lebih besar karena kotak-kotak itu muscle ya. Oke, dari samping ini kayak orang nge-gym, kayak orang fitness ya, Bung ya. Kayak orang fitness. Nah, kelihatan besar. Kelihatan ya kotak-kotak kayak gini ya. Terus tampilannya ini chrome, wah ini luar biasa ini. Ini memang tidak disarankan untuk off-road ya, karena kalau off-road ini baret semua ini. Waduh, sayang kalau saya punya ini sih. Ini juga dipakai off-road ya. Nah, tapi kegunaan ini lebih banyak memang untuk ke city use. Yes. Oleh karenanya nanti kita jelaskan di interiornya. Namun sebelum interiornya, Bung, kita jelaskan dulu kapasitas bagasi yang ada di belakangnya. Mari kita lihat. Ini tampilan belakangnya secara keseluruhan ya. Ya, memang luar biasa. Ini tinggi banget ini mobil ini. Iya. Ya, keren, kotak. Ini memberikan aura. Ini sangat pemiliknya maskulin ya, Bung. Selain maskulin, ini punya aura wibawa, Bung. Oh iya. Iya, jadi mobil-mobil seperti gini, kalau kita lihat dari belakang, kita tuh mau klakson itu sungkan ya. Karena selain sungkan, kita segan dengan di dalamnya itu siapa. Kita sendiri menikmati modelnya dari belakang. Betul. Ini. Kita melihatnya aja udah happy ya. Melihatnya happy, malah kita mau ngikuti biasanya ya. Iya. Nah, tapi memang pemakai mobil-mobil ini bukan pemakai SUV mid-size yang orang-orang biasa ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya di negara asalnya itu pemain NBA, rapper-rapper terkenal, nah yang kayak gitu yang pakai. Jadi bukan orang rakyat jelata ya. Kalau di Indonesia biasanya entrepreneur atau tambang atau project kayak gitu ya. Biasanya suka mobil-mobil yang seperti gini. Orang sukses lah. Iya, seperti gitu. Tapi kita pemirsa, kita jangan berkecil hati jika kita terus giat ya. Kita kemungkinan pasti akan bisa membeli seperti kayak begini. Bung, dijelaskan tampilan lampunya kotak, ini senada dengan bahasa desainnya. Ya. Dan ini ada bannya di belakang. Ban cadangannya ini ya. Kayak konde gini, Bung. Ya. Ada tulisannya gini kan gagah ya, Bung. Hummer. Ya. Dan ini kita bisa lihat tempat toe-nya ini, waduh, luar biasa kokoh ya. Dia badannya besar terus tebal. Iya. Di sini udah ada kameranya juga ya. Ya. Dan ini besi nih. Ini besi ya. Jadi untuk off-road juga aman. Ya. Oke. Tadi kita mau lihat luarnya sudah, sekarang kita lihat dalamnya, Bung. Kapasitasnya ya. Gede nggak ya? Kira-kira dari luar kan penasaran, dalamnya, Bung. Wah, bukaannya nih ternyata ya. Bukaan pintunya ini luas sekali, Bung. Jadi ini tas besar bisa mungkin masuk 2 ya. Ya. Ini untuk adventure, buka gini, tinggal ini dikasih atap tambahan, udah deh. Kita bisa jadi satu penginapan di sini, Bung. Luas sekali nih bagasinya. Dan yang saya suka itu tampilannya itu dia kacanya itu agak kecil ya. Agak kecil. Jadi kelihatan ini ya. Bodinya itu besar, kacanya kecil. Iya. Ini ya kotak-kotak. Makanya saya tadi bilang dari luar tuh kacanya kecil, begitu dibuka bagasinya ternyata dalamnya luas juga. Iya. Oke. Tanpa menunggu lama-lama, bagaimana kursi tengahnya dan nanti kita ke depan. Ayo mari kita lihat bagian dari Hummer H3 ini. Wih, pintunya berat sekali, Bung. Berat. Saya 2 American tangan. Steel ya, Bung ya? Hah? American Steel. American Steel. Kita berada di dalam kabin sebuah Hummer seperti gitu. Saya jelaskan sedikit di sini dari posisi saya duduk gini ya. Ini bangkunya ini sangat rendah sekali. Jadi ini agak ada sedikit kekurangan karena bangkunya rendah, maka ini tidak bisa disangga dengan baik oleh bantalan yang ada di bawah ini. Dan kemudian ini jarak atapnya ini bisa dilihat tinggi saya 170. Ini hanya menyisakan 4 jari aja. Jadi satu jengkal pun nggak cukup. Ini kalau kita dengan postur yang lebih tinggi, kemungkinan ini agak sedikit sempit di sini ya. Dan kita lihat materialnya kulit ya, soft touch dengan ada jahitan-jahitan seperti gini. Ini mobil premium, sangat berbeda jauh dengan mobil-mobil off-road seperti Jeep Wrangler. Namun karena ini mobil off-road, kebanyakan material yang dipakai tidak terlalu soft touch semua seperti kayak gini ya. Ini plastik, kenapa? Karena ketika ini kena air, ini akan lebih mudah dibersihkan dan maintenance-nya untuk beberapa tahun ke depan.
plastik lebih mudah daripada material yang soft touch tersebut. Kita lihat di sini sudah ada entertainment seat, dan bagusnya walaupun ini mobil 4x4, di tengahnya tidak ada gundukan yang terlalu tinggi. Oke, dari kursi tengah begitu aja. Sekarang kita lihat bagaimana cockpit dari sebuah Hummer H3 dari depan. Nah, teman-teman, kita berada di kokpit bagian depan dari Hummer H3. Kita bisa lihat desain dashboardnya ini yang simple ya, jadi sangat sederhana karena memang mobil ini fungsinya selain utilitarian, tapi dia pun tetap mengedepankan akses kemewahan. Nah, ini seperti kita bisa lihat di panel ini yang bernuansa titanium dengan finishing yang doff ya. Lalu setir, seat semuanya dibalut dengan kulit mewah. Jadi seatnya sangat nyaman, posisi dashboardnya ini pun tidak tinggi. Jadi artinya pandangan kita sangat bebas dan lebih luas. Nah, mobil ini juga sudah ada sunroofnya, cukup besar. Kita bisa operasikan dari sini. Nah, karena memang sebuah Hummer H3, apalagi dengan kita lihat bentuk kacanya yang kecil ini, mungkin beberapa orang akan merasa seperti agak sempit di dalam, tapi sebenarnya luas. Dan apalagi dengan sunroof yang terbuka ini, waduh, sangat nyaman berada di dalam mobil ini. Nah, mobil ini karena dia basicnya adalah mobil off-road, dia dipersenjatai juga dengan front and rear locker. Nah, jadi selain dia full time sudahan ya, 4x4, dia pun juga bisa kita kunci di axle bagian depan. Dan ini dengan transfer case yang gear yang rendah, jadi artinya memang sudah sangat mumpuni untuk off-road, walaupun saya pribadi nggak akan menggunakan mobil ini untuk off-road. Nah, selain itu kita lihat di visornya ini juga ada lampunya, dan satu detail cantik lagi karena kacanya panjang, dia ada extensionnya di sini. Nah, menarik ya. Tampilannya sederhana, jadi ya memang nggak banyak yang bisa kita ulas juga dari interior di bagian depan ini. Selain kursinya yang elektrik dan konsol di sini, dan ada konsol juga di sini, jadi cukup lengkap. Nah, Bung, saya lihat tadi di dalam kokpitnya mobil ini luar biasa besar dari luar. Tapi di dalam kayak mengendarai sebuah sedan ya. Nah, benar. Rendah, terus kemudian compact dan semua padat ya. Bahkan sebuah Jeep Wrangler kita lebih terasa sebagai SUV ya. LB SUV ini kayak mobil lebih santai ya. Santai. Jadi kita bawa ini kayak tadi saya lihat dari samping Bung menjelaskan itu, wah ini confident banget. Ini orang langsung bisa biasanya. Ya, langsung bisa. Jadi nggak ada yang berbeda teman-teman. Kita seperti mengendarai mobil biasa, benar-benar nggak ada yang lain. Memang dalamnya mewahnya mewah klasik ya? Ya. Oke, kalau kayak gitu tanpa lama-lama kita bahas mesin dari Hummer H3. Wah, berat luar biasa ya. Memang besinya beda ya, Bung ya? Beda. Bahkan sama Jeep Wrangler pun beda. Terasa lebih tebal, lebih berat, lebih mantap. Saya lihat kalau Wrangler itu sama ini tingkat premiumnya jauh. Kualitasnya ini lebih baik. Dan suara dan dari kabinnya kelihatan lebih kedap ya. Yes. Seperti gitu. Nah, ini dia jantung dari sebuah Hummer H3. Bisa dijelaskan sedikit, Bung? Jadi versi yang ada di mobil ini adalah tipe 3,7 inline 5. Jadi memang itu agak unik ya, karena 3700 5 silinder. 5 silinder. Nah, itu agak unik memang. Kayaknya sedikit berbeda. Yeah. Nah, memang tenaga di mobil ini dengan bodi seberat ini, ya mesinnya bisa dibilang kurang bertenaga, Bung, sebenarnya. Oh, gitu. Karena dia hanya menghasilkan 325-an Nm torque-nya. 325 Nm ya. Nah, kita bisa lihat cukup rapi ya, Bung ya. Iya. Dan dia kompartemen di engine ini compact. Compact. Jadi nggak terlalu besar memang. Iya. 5 silinder 3700, horsepower-nya berapa nih, Bung? Horsepower-nya ini di 240. 240. Iya. Jadi memang nggak terlalu besar ya, tapi torsinya lumayan. Iya. Torsinya lumayan. Tapi memang mobil ini kita nggak akan bawa kencang-kencang juga. Iya. Kan lifestyle. Versi di kita di Indonesia itu berarti yang masuk yang 5 silinder ya. Betul. Dengan kompartemen yang masih banyak kosong ini berarti ada satu mesin lagi yang tadi Bung bilang. Mesin yang 8 silinder. Yang 8 silinder. Oke. Untuk pemakaian di Indonesia mungkin nggak terlalu cocok. Ya? Dan juga pajaknya kalau 8 silinder masuk di Indonesia itu harganya udah pasti sangat
berkali-kali lipat. Mobil ini pun sudah mahal, Iya. itu ditambah dengan kapasitas mesin begitu, waduh. Ya oke. Dari mesinnya itu aja sementara. Kalau kayak gitu kita bisa memberikan sedikit konklusi ya Ya, dari sebuah mobil Hummer H3 ini. Hummer H3. Oke, kalau gitu mari kita tutup lagi, Bung. Wah, ini berat sekali nih ininya. Bung, itu tadi tentang Hummer H3 ya. Ya. Sekarang sedikit konklusi dari Bung, bagaimana Hummer H3 apakah cocok untuk dikoleksi dan Cocok. apakah cocok untuk di Indonesia? Emang mobil ini bisa dibilang salah satu kolektor item ya. Kolektor items ya. Karena selain mobil ini sudah discontinue, Discontinue. Hummernya sendiri sudah nggak berproduksi. Nah, terakhir-terakhir ini Hummer mau mulai lagi dengan electric vehicle. Ya. Jadi Jiwanya udah hilang gitu. nah, kedepannya nanti seperti itu. Cuman Iya. mobil-mobil ini memang artinya sudah nggak ada lagi. Betul. Nah, apabila kita bisa Mendapatkan menemukan mobil. ini sekarang, ya Ya. kenapa tidak? Mobil koleksi, mobil kolektor item seperti gini, itu memiliki nilai emosional, nilai investasi yang kadang-kadang angkanya itu tidak bisa ditebak ya. Ya, Jadi kalau kita lihat mobil dengan kondisi seperti gini, dengan bagus seperti kayak gini, ya, itu harganya tidak bisa disamakan dengan Hummer H3 lain yang kondisinya belum tentu sepristine ini ya, Bung ya. Ini karena ini mobil kolektor, dari saya layak dikoleksi sih. betul. Karena kita melihat mobil ini tidak pernah bosan. Unitnya tidak banyak di Indonesia. Dipakainya juga enak, Bung. Ya, Dan harganya, kalau kita ngomong koleksi, ya kemungkinan besar 5-10 tahun yang akan datang, ini sudah harganya sudah malah lebih mahal. mahal dari sekarang ya. Betul. Jadi, buat Anda yang ingin tetap mengetahui informasi tentang otomotif, tetap bersama kami, klik like, share, subscribe Otosmart TV, Ya. dan pantau juga website kami otosmart.net. Di situ juga banyak informasi tentang mobil-mobil dan sepeda motor premium. motor-motor premium, Ya, ada satu lagi mobil seperti ini, seperti kayak gini yang juga, ada. dan motor-motor yang limited ya, Betul. yang hanya ada 5 yang kita pegang sekarang, dan itu ditawarkan untuk para subscriber kita ya. Betul. Oke, kalau kayak begitu kita akan berjumpa di episode mendatang, Bung. Ya. Saya tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap bersama kami. Mari sama-sama kita katakan, ini mobil besar, Bung. Salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh